Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang sukses itu di masa mudanya. Nah, pertanyaannya Ustadz, kenapa umat Islam di masa dulu gitu ya, di zaman dulu tuh, di zaman kegemilangan Islam tuh bisa sukses di usia mudanya. Padahal kalau misalnya kita berkaca di zaman sekarang gitu ya, usianya sama. Nah, tapi apa yang membedakan nih sebenarnya Ustadz, pemuda di hari ini dan juga di zaman kejayaan Islam dulu? 18 tahun Imam Syafi'i sudah siap berfatwa. 18 tahun kita masih nembak cewek gitu ya. 21 tahun Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel. 21 tahun kita ngeluh insecure overthinking lalu kemudian nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Umur 25 Rasul sudah terlibat pada perdamaian perang besar. 25 kita susah cari kerja. Ya, dan seterusnya ya. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah gini. Kebangkitan itu berdasarkan karena cara berpikirnya seseorang. Maka apa yang beda daripada Felix Xiao ketika dia masih kafir dengan Felix Xiao ketika dia sudah muslim? Cara berpikirnya berbeda. Sama ketika itu Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran lanjutan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka kemudian yang di highlight di sana adalah beriman kepada Allah. Beriman pada Allah itu adalah perubahan pola pikir. Maka ketika mereka sudah berubah pola pikir, mereka sudah punya satu konsep kehidupan yang mereka yakini dan mereka tahu bahwa mereka akan menerapkan itu, maka pemikiran ini yang memperkuat mereka. Itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Maka ketika mereka itu menguatkan diri mereka dengan keimanan, maka mereka juga mengikatkan hati mereka sebelumnya, lalu mereka baru kemudian berdiri dan tegak. Berdiri ini kan simbol orang yang sudah kuat ya. Kalau orang udah nggak kuat, nggak mungkin berdiri. Maka orang tuh kuat gara-gara apa? Orang tuh kuat gara-gara dia punya iman, gara-gara dia punya pola pikir yang khas. Maka kalau kita lihat pada peradaban, orang-orang muda yang mereka sukses, bedanya dengan orang-orang muda yang mereka tidak sukses, gampang banget. Orang-orang muda yang sukses tahu apa yang mau mereka ambil, apa yang mau mereka raih, itu tahu jelas. Muhammad Al-Fatih dari umur 8 tahun sudah tahu persis bahwa dia pengen membebaskan kota Konstantinopel. Maka dia punya resources, dia punya uang, dia punya waktu, dia punya apapun, maka dia akan pusatkan ke sana. Dia bisa aja dia main game, dia bisa aja untuk santai-santai, tapi dia tahu kalau dia santai tidak ada hubungannya dengan pembebasan kota Konstantinopel. Maka dia coba cari aktivitas-aktivitas yang bisa mendekatkan dia pada pembebasan kota Konstantinopel. Sama kayak kemudian orang-orang yang memang mereka tuh muslim dan dikontak oleh Rasulullah sejak kecil, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Masyhur kisah ketika Zubair bin Awam itu ketika masih kecil, dia dengar Rasulullah tuh dihina-hina orang, Rasulullah tuh dibully orang. Dia pulang ke rumahnya, terus bawa pedang bapaknya, itu kan ya. Padahal masih kecil, pedangnya diseret sama dia. Lalu dia bilang, siapa tadi yang ngomong sesuatu sama Rasulullah ini? Saya penggal kepalanya. Padahal dia tahu dia bukan orang, dia tahu dia anak kecil. Tapi dalam kepala dia tuh ingin membela Rasulullah. Maka ketika sudah gede, wajar Zubair bin Awam menjadi bodyguardnya Rasulullah, yang pegang pedang, yang kemudian siap untuk membela Rasulullah. Nah, jadi orang tuh dari kecil dia sudah tahu. Kenapa? Karena dia punya iman. Iman itu yang memberikan sebuah panutan, panduan kepada orang, sebuah misi kepada orang untuk melakukan apa yang dia harus lakukan. Nah, iman itu nanti efeknya kemana? Itu nanti tergantung. Contoh, orang sudah punya iman dan dia tahu bahwasanya dia itu punya kontribusi perjuangan di sains, maka imannya membuat dia jadi orang yang terbaik di bidang sains. Kalau dia punya iman, lantas dia kemudian tahu bahwa dia seorang atlet, maka iman dia membuat dia jadi atlet yang terbaik. Dia nggak mau jadi nomor 2. Dia mau untuk penuh di situ. Kalau imannya itu menjadi seorang pelajar misalnya, maka dia akan menjadi pelajar yang terbaik untuk mencari ilmu karena imannya itu. Kalau imannya itu mewujud pada seorang ibu, maka dia jadi ibu yang terbaik. Bapak yang terbaik, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi imannya harus diinstal. Yang menjadi problematika orang Indonesia adalah mereka merasa iman itu cuma sekedar teoritis. Padahal iman itu adalah sebuah konsep pemikiran yang lengkap, yang akhirnya mewarnai seluruh aktivitas-aktivitas manusia yang lain. Berarti seorang muslim harus belajar Islam ya? Harus belajar Islam. Terutama mereka belajar tentang keimanan di dalam Islam. Itu yang menjadi core daripada segala-galanya.